puisi dan pantun. Coba baca sama ibu dong, baca. Boleh Ayo ya. baca ibu. Ayo baca ya. Nah, yang ini nih. Pantun karakter kreasi Raden Putri kelas 5B sekolah SDN Ciwangi. Iya. Coba yang keras yang keras. Ide awalnya ada poetikan, ada tekanan, ada apa sih? Terutama poetikan ya yang pas banget. Ya, 7 poetikan ya. Itu tuh ide awalnya dari awal pertama. Itu tahun 2015. Zaman Pak Deddy Mulyadi. Pak Dini. Ya. Awalnya. Ya awalnya kita kan kebudayaan itu di Purwakarta dijadikan spirit pembangunan. Dan yang dimaksud dengan kebudayaan itu kan intinya kan di kebudayaan lokal. Jadi makanya kita mengangkat budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi kebudayaan orang sini dulu itu ditanamkan lagi di sekolah. Dan itu sebenarnya yang semuanya itu hanya kemasan aja. Substansinya kan dinilai. Nilai. Jadi sebenarnya itu di prakteknya ya terintegrasi gitu, melingkar gitu. Itu di sana ada pendidikan. Kalau kita ngomongin pendidikan 7 poetikan istimewa, misalnya Senin Ajik Nusantara itu nasionalisme kan. Nasionalisme itu ya kedisiplinan di situ. Itu kan ada cinta tanah air gitu. Itu kan nilai. Dan yang kita sebut berjumpa di kertas itu kan bisa masuk nilainya di mana aja. Itu siapa yang bikin singkatan itu bagus juga? Teman-teman kita. Oh, ini di sini ya. Yang berjumpa di kertas itu kita ada tatanan di Balai Atikan ya. Pokoknya tatanan di Balai Atikan juga ada. Itu kita bagaimana menyadarkan kesadaran ekologi siswa. Jadi mereka mulai dari makan, minum itu harus sudah sehat. Mereka belajar memilih benih, kemudian menyemai, kemudian membuat pupuk, kemudian merawat. Setelah panen dibikin produk pasca panen. Jadi bentuk udah masak gitu Ya, ya? mereka kalau mereka di sini nanam bunga rosella ya, di sekolah ini nanti mereka diajarin bagaimana bikin sirup rosella. Dan semuanya bebas kimia, nggak boleh ada kimia masuk sekolah. Jadi kita bikin komposter dan bikin komposter pupuknya untuk pupuk itu, bikin sendiri. Jadi anak-anak udah pada bisa bikin POC, pupuk organik cair, ekoenzim, udah pada pinter. Ya, dan ngelola sampah. Nah, ngelola sampah itu diintegrasikan dengan pendidikan anti korupsi. Iya. Ya kayak bikin ekobrik, di sini ekobrik nggak? Ekobrik itu melatih anak-anak jujur. Karena kalau nggak jujur itu bisa diisi segala macam. Bukan hanya sampah plastik yang diisi, bisa batu, bisa apa. Gitu. Jadi satu botol itu bisa nampung sampah plastik 1 karung. Jadi kalau pelajaran itu diterapin, itu efek ininya luar biasa. Jadi kebersihan, ke tata kelola sampah. Terus ekobriknya bisa dibikin kursi. Ada kursi ekobriknya di sini? Ada. Nah, jadi di sini kelas-kelas itu udah ada yang bikin pakai kursi sampah semua. Kelas ekobriknya. Terampil banget ya Pak. Iya. Berarti itu gurunya juga ada pendidikannya juga ya? Ada. Membuat dan membuat pupuknya. Iya, ada. Sampai selesai pasca Iya, panennya. iya. Artinya Ada dari IHT-nya, gurunya ada dilatih. Oh. Oh, ini kayak ini nih kursi. Itu
Ini pendidikan sebenarnya ini 7P Atikan apa? Tatanan di Bali Atikan programnya. Tapi di sini bisa diinsersikan pendidikan anti korupsi. Nah, ini kursi ekobrik. Nah, tuh. Ini kalau yang nggak jujur, ini ada quality controlnya. Karena kalau ada quality controlnya, kalau nggak beratnya nggak terstandar, ini peot, meletot gitu. Terus kalau anak-anaknya nggak jujur, ini itu bisa diisi pasir. Iya, kertas kan Ini kan kertas digunting, masukin terus. sampah plastik ini, Bu. Jadi ini kalau saya baru tahu ternyata ketika saya ketemu sama Pak Menteri ngomong, oh itu udah proklim kalau gitu di Purwakarta. Proklim itu kan salah satu ini SDGs itu. Ya. Coba saya deduksi. Itu sampai berapa kilo? Ini 1 kintal juga kuat. Ibu paling 50 kilo. Iya. Di SMP 10 udah satu ruangan ya, Pak? Ya. Di beberapa sekolah udah 1 ruangan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ini nggak cukup gunakan APBD untuk beli kursi. Udah 1 ruangan. Iya. Sampah plastik plastik. Kalau program ini diterapin, lingkungan masyarakat desa itu bersih dari sampah plastik. Jadi nggak ada sampah plastik sekolah. Karena siswa harus bawa sampah plastik ke sekolah. Plastik, iya. Ada sampah plastik untuk anak-anak. Karena kan Udah siap. Ya, hari ini kita lagi ada di acara gelar karya pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan LKP 3I. Program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nih, hari ini ada gelar karya dari sekolah-sekolah yang menampilkan, mendisplaykan hasil-hasil karya mereka dalam pendidikan anti korupsi. Dan hari ini kita dikunjungi oleh Ibu Barir Direktorat Jejaring Pendidikan dari KPK. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibu tadi udah ngasih sambutan materi di depan para guru dan sudah keliling di setan-setan kita. Kita minta pendapat Ibu ya, gimana tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi merasa sangat bahagia, luar biasa dengan acara ini, acara yang sangat-sangat luar biasa ya menurut saya, karena begitu banyak karya yang ditampilkan di sini, baik dari gurunya maupun dari siswanya. Dan saya lihat betapa bersemangatnya mereka menghasilkan banyak hal. Mudah-mudahan dari situ tertanam nilai-nilai anti korupsi, baik itu kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian dan lain-lain. Dan itu semua tidak lepas dari peran Bapak Ibu gurunya yang luar biasa, peran dinas pendidikan juga, peran pengawas juga, peran korwil juga, para orang tuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa saling bahu-membahu dan bersemangat untuk menciptakan generasi kita yang lebih baik, generasi kita yang jujur dan anti korupsi. Terima kasih Pak atas semua effort kerja kerasnya nih di sini, juga semua Bapak Ibu guru, pengawas, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Purwakarta luar biasa. Istimewa. Karyanya luar biasa, banyak banget ini. Tuan rumah. Ada ini cerita bergambar dari semua nilai, ada semua ini ya. Anak-anak ini kreatif loh ide-idenya. Ya, ini adalah anak-anak yang membuat cerita bergambar dari nilai-nilai yang dididik ke mereka, yang disampaikan ke mereka. Jadi mereka menginternalisasi lewat sebuah cerita bergambar. Itu jujur. Mandiri. Dari nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang berjumpa di kertas itu disingkatnya. Ini Uang.
peduli. Jadi yang menggambar anak-anak ya. Anak-anak Iya, ya. iya, gambarnya. Makanya gambarnya berbeda-beda. Ini anak-anaknya untuk Ah. bidang seni lukisan. Jadi udah belajar membuat ini. Komik, Pak. Nanti ada juga yang sudah pakai itu Canva. Ada juga yang sudah pakai Canva. Literasi digitalnya pakai Canva. Ya, literasi digitalnya. Jadi Kelas Bu Eka Pak udah. Ya. Anak-anak udah pakai Canva. Jadi ya itu, jadi pendidikan anti korupsi itu bisa diintegrasikan dengan berbagai macam pendidikan. Iya, dan sesuai dengan Pelajaran. bakat masing-masing Ya. yang berbakat Ya. gambar, berbakat menulis, Ya, menulis. menulis. Mungkin ada yang berbakat Ini musik, mungkin bisa. Ini puisi ada Oh, iya, pantun. Puisi dan pantun. Coba baca sama ibu dong, baca. Boleh, boleh Ayo ya. baca ibu. Ayo baca ya. Nah, yang ini nih. Pantun karakter kreasi Raden Putri kelas 5B sekolah SDN Ciwangi. Iya. Coba yang keras yang keras. Ya, pisau di dapur harus diasah Cakep. supaya daging dapat dicacah. Cakep. Belajar tidak kenal lelah, niscaya akan mendapat faedah. Oke. Keren. Bapak sekarang Bapak. Wah. Burung bangau turun ke rawa. Cakep. Datangnya dari Selat Malaka. Hormatilah kedua orang tua, jangan jadi anak durhaka. Kreatif ya anak saya. Saya aja susah bikin pantun. Banyak banget ini. Iya, ini cerpennya ini cerpennya. Cerpen juga. Jadi cerpen juga bukan hanya karya guru tapi ada karya siswa dan anak-anak iya. Rupa ikan mandira, mapak buana. Persiapan peserta didik. Gotong royong. Rabu ada bersembayang. Nyanding. Ini seni-seni gitu ya. Di sini kegiatan tolong menolongnya ini kalau hari Kamis itu ngumpulin beras, Bu. Iya. Ngumpulin beras satu genggam beras pakai kain, pakai kantong kain, nanti berasnya terkumpul dibagikan ke siswa miskin di sini sama ke masyarakat sekitar. Semua sekolah sekabupaten Purwakarta. Seminggu itu rata-rata dapat 16 ton beras. Dan itu dibagikan sendiri oleh mereka. Itu menanamkan nilai kepedulian. Kepedulian sosial. Ya program tatanen. Tatanen itu kalau bahasa Indonesianya bertani di sekolah. Tapi bukan hanya itu, ini adalah falsafah pendidikan bahwa siswa-siswa itu adalah benih-benih. Sekolah adalah persemian dan guru-guru dan kepala sekolah adalah para petani yang bertugas menumbuhkan benih di lahan persemian yang subur. Insya Allah. Dan menumbuhkan Ya. bibit-bibit itu menjadi pohon yang kuat karakternya. Iya. Amin. Nah kalau ini tatanen diperhatikan ininya aslinya karena menghasilkan ini produk. Ya ini ekobrik ini di-print oleh. Nah ini okra. Ini ditanam di sekolah. Oh, ditanam sekolah. Dan anak-anak di kita itu udah ada yang bikin kopi dari benih okra ini. Kopi ada cookies dari okra. Jadikan cookies, jadikan kopi. Karena kita dari hulu sampai hilir mulai dari nanam sampai mengolah pasca panen. Sampai jadi bisa dikonsumsi. Iya. Lagi duduk di kursi ekobrik. Oke. Ini adalah kursi yang dibuat dari botol minuman. Botol bekas. Bekas botol minuman kayak aqua dan lain sebagainya yang nggak kepake, dibikin kursi, dimasukin sampah plastik. Dan apa hubungannya kursi ini dengan pendidikan anti korupsi? Jadi dalam setiap memasukkan sampah plastik ke botol itu ada quality controlnya. Jadi anak kalau nggak jujur itu ya nggak akan jadi karena bisa diisi oleh pasir, oleh batu, Padahal harus apa? dan ukurannya harus pas. Kejujuran itu yang kita tanamkan. Bukan Bu? Betul. Coba Ibu. Enak banget, kuat.
Kuat ya. Terasa tidak ingin berdiri. Iya. Kayak bukan kursi plastik ya. Iya, iya Empuk. betul. Empuk. Nggak nyangka orang ini pasti kalau ini adalah di Ya, dalamnya di dalamnya sampah. plastik. Ini di dalamnya sampah. Keren banget hasil Insya Allah karya aman. anak-anak. Insya Allah aman dan enak banget. Enak. Dan ini udah di beberapa sekolah udah ada yang satu kelas menggunakan kursi seperti ini. Satu kelas. Jadi kalau ada 28 siswa berarti ada 28 kursi di kelas. Keren banget. Ini selain menekan nilai anti korupsi juga ramah. Ramah lingkungan karena kita ingin mensukseskan program dari kementerian Proklim. Ya, keren. Sudah terintegrasi semua. Ya. Kalau di proyek P5 ini gaya hidup berkelanjutan Ah, temanya. betul betul betul. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, keren banget. Hasil karya anak-anak bisa seperti ini. Ini Iya, pasti bimbingan Bapak Ibu gurunya. Boleh.